Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, sahabat calon guru penggerak se-Indonesia. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Rian Amroh Yasin, saya guru pendidikan Pancasila dari SMK Negeri 1 Trenggalek. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan. Telah hadir di sini Bapak Ahmad Saifuddin. Beliau adalah kepala sekolah dari SMK Negeri Bandar Kabupaten Pacitan. Selamat datang Pak Saifuddin. Terima kasih Mas. Selamat pagi. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Di sini dalam demonstrasi kontekstual ini kami akan memberikan pertanyaan Pak terkait dengan bagaimana kapasitas panjenengan selalu kepala sekolah ketika pengambilan keputusan. Ya, nanti bisa menjadi pembelajaran bagi rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 7 ini. Iya, karena guru penggerak nanti diproyeksikan ke depan sebagai calon pemimpin perubahan dari kepala sekolah. Iya. Siap, monggo Mas Rian. Yang pertama gini Pak. Bagaimana Bapak itu mengidentifikasi permasalahan terhadap permasalahan yang terjadi di sekolah Bapak kaitannya dengan permasalahan moral etika atau hal-hal yang menjadi rujukan moral bagi Bapak ketika Bapak melaksanakan tugas dalam kaitannya panjenengan melaksanakan tugas. Iya. Bagaimana? Terima kasih Mas Rian. Jadi begini, ini berdasarkan pengalaman saya yang pendidikan. Mungkin suaranya saya bisa diperkeras ya. Ya, oke. Berdasarkan pengalaman saya sebagai kepala sekolah yang bergelut dalam bidang pendidikan, kita tidak bisa lepas dari dua hal yang selalu melingkupi kinerja setiap hari, yaitu antara rujukan moral dan dilema etika. Dua hal ini tidak bisa kita hindari, baik itu dalam pelaksanaan tugas secara reguler maupun dalam pengambilan keputusan. Ketika permasalahan itu terkait dengan rujukan moral, maka itu akan dapat dengan mudah untuk kita selesaikan karena patokannya jelas, yaitu ada landasan aturan dan ada landasan norma yang pasti yang bisa kita penuhi. Namun akan menjadi sesuatu yang agak sulit karena juga melibatkan perasaan ketika sesuatu itu terkait dengan dilema etika. Mengapa demikian? Karena kalau dilema etika itu terkait dengan dua hal kebenaran, tetapi dua hal kebenaran ini saling bertentangan. Beda dengan rujukan moral. Kalau rujukan moral jelas pertentangan antara benar dan salah, antara baik dan buruk, pilihannya pasti. Tapi ketika dilema etika, pilihannya adalah antara dua kebenaran yang harus dipilih dan dalam mengambil sebuah keputusan harus menyenangkan semua pihak. Inilah yang menyebabkan maka dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika, seorang pimpinan itu dihadapkan pada sebuah pilihan-pilihan antara kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap hidup. Sehingga kita tidak bisa lepas dalam menyelesaikan dilema etika berpegang pada paradigma dilema etika itu sendiri, yaitu paradigma individu melawan masyarakat. Artinya bagaimana kita mengedepankan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, ini memilih salah satu di antara keduanya yang masing-masing mempunyai nilai kebenaran. Yang kedua, paradigma keadilan melawan rasa kasih sayang, kemudian paradigma kebenaran melawan kesetiaan, kemudian paradigma jangka pendek melawan jangka panjang. Itulah yang harus kita pertimbangkan dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Saya kira demikian Mas Rian. Luar biasa sekali Pak atas jawaban yang diberikan. Nah sekarang masuk pada sesi atau pertanyaan yang kedua Pak. Bagaimana kan kalau dilema etika itu kan sulit, panjenengan tadi matur lebih sulit daripada rujukan moral. Nah selama ini untuk hal-hal yang terkait dilema etika itu kalau di sekolah itu bagaimana Bapak itu memutuskannya Pak? Pengalaman selama ini
Kalau seperti itu bagaimana memutuskannya secara praktek aja? Oh, saya pilih ini, saya pilih ini. Mohon praktek Bapak ketika dalam hal ini di sekolah selaku pemimpin sekolah. Ya, begini. Dalam mengambil keputusan yang terkait dengan dunia etika, itu ada beberapa prinsip yang selalu saya kedepankan, yaitu antara lain prinsip yang selalu kita kedepankan adalah keputusan itu harus disandarkan pada sebuah kepentingan demi kebaikan orang banyak, atau yang kita kenal dengan istilah berpikir berbasis pada hasil akhir, and decide thinking. Gitu. Artinya bahwa keputusan itu bagaimana bisa memuaskan banyak pihak, dan ini mengandung satu konsekuensi, pasti ada yang dikorbankan. Ini tidak mungkin sebuah keputusan itu akan menyenangkan semuanya, nggak mungkin. Tapi paling tidak bagaimana sebuah keputusan itu berbasis pada sebuah rasa puas pada orang yang lebih banyak. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai pada prinsip dalam diri, atau yang sering kita kenal dengan berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Jadi bagaimana aturan-aturan atau norma-norma itu yang kita pedomani dalam mengambil sebuah keputusan. Artinya di situ ada analisis terhadap permasalahan berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Sehingga dalam mengambil keputusan jangan sampai melanggar batas-batas aturan atau norma yang sudah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, dengan melakukan apa yang kita harapkan orang lain melakukan seperti yang kita lakukan. Jadi contoh gitu ya. Ya, ini yang sering juga dikenal dengan istilah berpikir berbasis rasa peduli, care based thinking. Inilah tiga prinsip yang mendasari dalam setiap mengambil keputusan. Namun saya garis bawahi, tidak ada keputusan yang bisa memuaskan semua pihak. Keputusan pasti memilih risiko yang paling minimal. Artinya tetap terjadi ketidakpuasan, namun ketidakpuasan itu hanya pada kelompok-kelompok yang bukan kelompok lah, pada subjek-subjek yang tidak terlalu berisiko. Secara umum itu sudah bisa diterima oleh khalayak. Terima kasih Mas Rin. Luar biasa sekali Pak. Yang selanjutnya Pak, Ya. dari penjelasan panjenengan ini langsung kita misalkan diskusi bebas mawon. Dari penjelasan panjenengan itu ketika Bapak menjadi pemimpin di sekolah, dari tiga hal itu biasanya kalau dalam mengambil sebuah keputusan itu mana yang Bapak dahulukan dan mana yang biasanya kan tiganya mungkin nggak bisa bareng berjalan beriringan melihat kondisi atau apa. Kira-kira mana yang Bapak dahulukan dari ketiga itu? Apakah berorientasi orang banyak, patuh pada norma, atau yang ketiga? Kalau menurut Bapak pengalaman saja. Ya. Jadi begini, ada dua hal yang itu selalu saya tekankan dalam pengambilan keputusan. Itu yang pertama, bahwa setiap keputusan yang saya ambil sebagai pemimpin harus berorientasi pada aturan. Itu penting. Karena apa? Keputusan kita berdasarkan secara hukum. Kemudian yang kedua, bahwa kita harus sadar tugas kepala sekolah adalah tugas pelayanan. Yang orientasinya adalah memberikan kepuasan pada pihak yang dilayani, sehingga keputusan itu harus bisa memuaskan semua pihak. Ini yang selalu saya tekankan dalam mengambil keputusan. Dan tentunya di situ secara pribadi juga menunjukkan sikap-sikap yang konsekuen terhadap keputusan itu. Ketika kita menentukan aturan, maka kita juga harus menunjukkan perilaku yang sesuai dengan aturan. Menjadi yang paling begitulah. Menjadi rule lah. Ya. Jadi role model untuk ini yang Mas Ria. Menarik Pak. Nah, saya ingin melihat misalkan selanjutnya. Tadi kan yang dikedepankan tantangannya itu yang paling besar apa Pak? Ketika jenengan mengambil sebuah keputusan, memutuskan misalkan ada permasalahan antar guru atau siswa atau sekolah, pokoknya yang melingkupi di sekolah yang panjenengan pimpin, itu tantangan yang paling besar apa? Bagaimana? Tantangan yang paling besar dalam setiap pemimpin itu hanya satu, rasa puas untuk semua pihak. Yang dari awal saya sampaikan itu tidak mungkin bisa kita wujudkan, tapi paling tidak kepuasan untuk sebagian besar. Jadi dari yang kita layani, kalau untuk semuanya saya kira tidak bisa. Kemudian bahwa keputusan itu ya benar secara moral, benar secara etik, dan benar secara normatif.
dan itu nanti ya, saya kira semua pun juga akan mengalami hal yang sama. Makanya dalam pengambilan keputusan sering kita mendengar win-win solution, Oh, sama-sama jalan menang. tengah, nah, begitulah, Iya, iya. jalan tengah, sehingga nggak ada yang diuntungkan, nggak ada yang dirugikan. Namun secara pribadi saya menyadari nggak mungkin win-win solution itu akan bisa berjalan seperti yang kita harapkan. Bahwa win-win solution atau keputusan yang memuaskan itu sebenarnya kan sebuah semangat. Iya. Sebuah semangat sehingga seorang pemimpin itu dalam mengambil keputusan akan berhati-hati, mempertimbangkan betul segala dampak atau efek dari keputusan itu. Begitu Mas Rian. Dan itu nanti juga saya yakin Mas Rian juga akan mengalami hal yang sama lah. Misalnya dalam sebuah pembelajaran di kelas lah, Iya, ketika iya, kita harus menyikapi anak didik kita kan juga kita dibangun pada situasi seperti itu. Kadang kita harus tegas bahwa ini boleh dan ini tidak boleh. Tapi kadang kita juga harus mengedepankan aspek rasa kita, rasa kemanusiaan kita, rasa kasih sayang kita, rasa melindungi kita. Itu tidak salah. Luar biasa sekali, Pak. Nanti selanjutnya, Pak, kalau misalkan ada suatu permasalahan, panjenengan melihat permasalahan di ruang lingkup Kesatuan Pendidikan dengan di SMK Negeri Bandar itu, kalau ada permasalahan, Bapak itu langsung berupaya memutuskan atau pikir-pikir dulu atau menunggu waktu yang tepat, gitu. Bagaimana Pak? Begini, permasalahan ya. Permasalahan itu kalau saya klasifikasi, permasalahan itu masuk permasalahan kategori ringan, sedang atau berat. Kalau permasalahan ringan itu saya langsung putuskan dengan waktu yang sangat cepat, fast respon, dan tidak perlu melibatkan pihak lain, serta tidak perlu melakukan analisis secara mendalam. Permasalahan ringan yang sederhana lah, misalnya guru terlambat itu yang sederhana lah, begitu. Langsung bisa diselesaikan. Ya cuma itu tetap bisa menyebabkan rasa empati. Saya tidak pernah ketika menyelesaikan permasalahan, misalnya permasalahan ringan guru terlambat masuk ke kelas atau datang di kantor misalnya, itu tidak pernah saya memberikan sebuah teguran, pembinaan atau peringatan kepada yang bersangkutan di depan umum. Sebetulnya langsung saya panggil begitu, ya. Kalau dia mengajar ya nanti ya setelah mengajar lah saya panggil, saya ajak diskusi penyadaran. Tapi ketika permasalahan itu masuk kategori sedang, apalagi berat, maka di sini diperlukan analisis terlebih dahulu. Analisis permasalahan. Mungkin tidak sini melibatkan pihak-pihak lain enggak. Kalau permasalahan itu kompleks, maka saya akan melibatkan pihak-pihak lain. Tergantung dengan kualitas dan jenis permasalahan. Ya, yang sering ya, kalau di sekolah itu yang melibatkan, kalau permasalahan kompleks ya, berat, itu melibatkan sek, atau pimpinan, dan sampai dengan tapi kalau misalnya masalah itu sudah sampai ke pelanggaran etika, itu sudah lain lagi. Pelanggaran etika yang terkait dengan kehormatan guru, ya, misalnya ya kasus-kasus yang tidak terpuji lah misalnya, itu ya sudah lain lagi, nanti bisa sampai ke tingkat lebih tinggi. Kami konsultasi dengan AAS, koordinasi dengan operasional, sampai nanti kalau memang itu sudah sangat memaksa, setelah dilakukan pembinaan berkali-kali tapi tidak bisa berubah, maka terpaksa pimpinan harus mengambil langkah BAP sampai ke sebuah keputusan tertinggi lah. Ini sebuah kedinasan ini. Jadi secara singkat begini Mas, tergantung tingkat permasalahan. Bisa saya selesaikan dengan segera, bisa yang saya selesaikan dengan menunggu timing yang tepat karena memerlukan analisis dan melibatkan pihak lain. Terus Pak, saya tadi menangkap panjenengan itu ketika ada permasalahan yang dibantu komite, dibantu dan sebagainya. Dari pihak-pihak yang membantu panjenengan itu mana yang paling dominan dalam ini? Yang paling saya ketika muncul permasalahan ini yang selalu mendukung itu siapa saja Pak? Memberikan dukungan, artinya dukungan yang bisa menjadi tempat berbagi, tempat menyampaikan permasalahan, terus memberikan dorongan kepada panjenengan itu dari pihak mana? Apakah guru atau komite atau apa prakteknya selama ini? Kalau itu konteksnya terkait dengan kinerja, maka saya lebih banyak melibatkan unsur pimpinan. Tapi kalau itu konteksnya dengan partisipasi orang tua, maka di samping saya melibatkan unsur pimpinan, saya juga melibatkan unsur
pengurus komite sekolah. Karena bagaimanapun yang terkait dengan kegiatan wali murid, orang mahasiswa, semua kan sudah ada wadahnya melalui organisasi dengan komite sekolah. Ya itu mas, jadi tergantung dari kita tadi yang paling banyak yang kepimpinan bahwa kasih karena keseharian kita ada berkaitan dengan. Nah, yang terakhir nih Pak, yang terakhir. Misalkan panjenengan itu merefleksikan pengalaman panjenengan dalam pengambilan keputusan gitu, mengambil pembelajaran. Hal apa yang panjenengan petik Pak dari hal ketika panjenengan mengambil keputusan, menyelesaikan permasalahan, refleksi apa yang bisa saya jadikan pelajaran? Ya begini, kalau dalam pengambilan sebuah keputusan itu ada beberapa langkah yang harus dilakukan dan itu sebenarnya ya dilakukan oleh semua pemimpin. Yang pertama, analisis masalah. Analisis masalah di sini adalah ditujukan pada aspek risiko. Kemudian dari analisis masalah yang sampai pada penentuan aspek risiko, nanti akan bisa kita tentukan pihak-pihak siapa yang akan kita libatkan dalam pengambilan. Kemudian setelah itu susun rencana dalam konstitusi itu gimana sih rencana? Kalau mungkin panjenengan sebagai guru penggerak ya, mungkin sekarang dikenal dengan istilah manajemen bagja itu mungkin bagja. Kalau sebelumnya kan kita tidak mengenal istilah itu ya. Jadi yang jelas kita membuat rencana nanti bagaimana rencana tindakannya, kemudian aksinya bagaimana, yang terlibat siapa, kemudian evaluasi refleksinya bagaimana. Nah, setelah itu nanti keputusan kita laksanakan dan setelah dilaksanakan disitulah terjadi evaluasi dalam keputusan. Tapi evaluasi dalam keputusan itu satu hal tidak akan pernah merubah keputusan, tapi akan menyempurnakan di tingkat pelaksanaan, menguatkan. Gitu. Jadi yang lemah itu yang mana sih dari keputusan itu yang kita perbaiki, bukan dirubah keputusan. Jadi saya kira begitu mas. Jadi memang apa ya, asik-asik rada gimana gitu ya. Iya Pak ya, agak ya, tapi kalau misalkan bisa memanage kan manfaatnya juga luar biasa. Iya ada rasa puas, kebahagiaan, kebanggaan, apalagi bisa menggunakan banyak pihak, bisa diterima oleh semuanya. Artinya keberadaan kita itu bisa diterima, keputusan kita bisa diterima dan gitu Mas Rian ya. Iya. Terima kasih Pak Saifuddin atas waktunya. Terima kasih sekali lagi. Ini menjadi pengalaman yang berharga bagi saya dan rekan-rekan nanti yang bisa menyaksikan tayangan video ini. Semoga panjenengan kedepannya sukses. Amin. Menjadi pemimpin di SMK Negeri Bandar Pacitan. Amin. Sehat selalu. Amin. Dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama juga. Semoga Mas Rian nanti CGP-nya segera selesai dan bisa naik ke level berikutnya. Insya Allah. Matur suwun Pak atas waktunya. Bisa kita akhiri sesi wawancara. Terima kasih. Demikian sahabat calon pendidikan guru penggerak. Berikut tayangan tentang wawancara dalam hal demonstrasi kontekstual dengan kepala sekolah atau pimpinan satuan pendidikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Saya mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.